Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel podcast kami. Aku Tiara dan di video ini aku bakal bahas tentang realita kuliah sambil kerja. Topik yang deket banget sama kehidupan mahasiswa pastinya. Banyak kelihatannya biasa aja dari luar, tapi jarang yang tahu capeknya gimana. Nah, hari ini aku udah bareng teman baikku, Kak Nina Mariana. Nah, Kak Nina ini mahasiswa yang sedang menjalani kuliah sambil kerja. Buat kamu yang lagi di fase yang sama, video ini cocok buat kamu nih. Selamat siang, Kak Nina. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kak Nina, berapa lama nih Kak Nina tuh kuliah semester berapa sekarang, Kak? Sekarang jalan semester 5 sih, alhamdulillah. Semester 5. Iya. Oh iya, aku izin sambil nyatet ya, Kak. Boleh? Silahkan. Nah, Kakak ini kerjanya itu dari awal sebelum kuliah sudah kerja atau kerja sambilan, Kak? Ini kerja sambilan sih. Sebelumnya memang pernah kerja, cuman berhenti terus kerja lagi. Nah, ini kerjaan yang baru, kerja sambilan aja habis pulang kuliah. Jadi sebelumnya udah pernah kerja dan sekarang kerjaan baru lagi, gitu ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, Kak Nina mulai kuliah sambil kerja ini dari sejak kapan, Kak? Untuk saat ini itu aku mulainya dari pas semester 3 ya. Jadi sekarang semester 5, hampir udah setahun lebih ya. Nah, 3 semester, udah jalan 3 semester. Ya, di semester 3. Alasan utama yang membuat kakak memutuskan untuk kuliah sambil kerja ini apa sih, Kak? Sebetulnya alasan yang paling paling prioritas, paling utama sih sebetulnya lebih ke finansial, juga masalah keuangan kuliah sih. Iya, jadi kebetulan saya juga kuliahnya kan sendiri. Nah, ya karena di rumah juga orang tua saya khususnya kan tinggal ibu, beliau membolehkan kalau semisal mau kuliah silahkan, cuman ibu minta maaf, ibu nggak bisa kasih dukungan secara finansial ke kamu gitu. Tapi kalau semisal nggak pun nggak apa-apa gitu, orang tua nggak terlalu menekankan kita harus kuliah ataupun enggak gitu. Terus aku memang pengen banget kuliah, aku planningnya kalau habis SMA, habis kelas sekolah gitu, aku pengen langsung kuliah niatnya, cuman ternyata qadarullohnya aku berhenti, tidak dulu, gap year dulu buat nyari uang, terus habis itu kuliah, tidak setahun kuliah. Nah, ternyata aku kalau semisal nih aku kuliah aja nih, kalau semisal nggak beasiswa artinya aku harus cari sumber lain, kerja itu. Dan ternyata memang cari beasiswa tuh nggak semudah yang aku bayangin gitu. Aku berkali-kali gagal. Ada sih alhamdulillah yang kuat, tapi itu cuman 1 semester. Berlaku cuma 1 semester, alhamdulillah banget. Habis itu ya oke lah, setidaknya ini bisa membantu walaupun ke semuanya gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu. Ya udah, alasan kerja ini adalah bukan alasan kuliah ini adalah alasan pelik masuk akal kenapa aku cari kerja gitu. Iya. Jadi kerja ini untuk kuliah aku dan kuliah nanti untuk kerja juga. untuk kerja di masa depan yang sesuai sama yang kita mau gitu. Nah iya sih, itu lebih utama sih karena kuliah aku gitu. Terus apa sih yang paling bikin Kak Nina kepikiran waktu awal mulai kuliah sambil kerja ini, Kak? Awal sih karena sebelumnya juga aku pernah kerja ya, cuman kerjanya kan beda kan. Ya, aku pikir ini kira-kira bisa nggak ya kebantu
bukan kebantu apa maksudnya itu ke atur, ke manage waktunya gitu. Karena ini kerjaannya beda nih kayak yang dulu gitu. Kebetulan kalau yang dulu aku di lembaga sosial gitu, syukurnya bisa sambil mengkondisikan untuk kuliah, untuk kerjaan bisa. Nah, ini kerja baru beda gitu. Ini bisa nggak ya? Waktu itu sempat kepikiran, aku takut nggak bisa nanti gimana kuliahnya gitu ya. Aku takut nggak fokus, takut kemana-mana, takut kecapean gitu. Cuman ya justru jauh lebih takut kalau sebenarnya aku nggak kerja. Aku nggak dapetnya dari mana gitu. Habis itu ya udah pas aku pertama kali ngelamar, aku itu deal-dealan tuh sama ownernya. Aku kasih tahu kalau misal memang kan yang dibutuhkannya di waktu yang si owner mau kan. Nah aku bisa di jam tersebut, tapi ada beberapa jam tertentu aja nih aku tuh nggak bisa. Tapi aku bakal kasih feedback nih, kalau aku nggak bisa di sini nanti aku kasih feedback yang lain biar kita saling sama-sama nggak rugi, sama-sama menguntungkan gitu. Alhamdulillah oke, bisa gitu. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Terus akhirnya tinggal aku kuliah nih. Gimana kuliahnya? Aku sesuaikan tuh. Ini kan pas pergantian semester kan beda lagi kan waktu-waktu MK-nya kan kelasnya. Gitu aku itu kejar-kejaran SKS tuh pas udah mulai validasi SKS gitu. Aku kejar-kejaran. Jadi kalau biasanya kan orang ngambilnya full kelas A semua atau kelas B semua sesuai sama yang udah diarahin kan. Aku ngambilnya tuh selang-seling gitu lah, sesuai sama yang jam yang aku butuhin aja gitu. Kayak aku ngambil kelas A juga ada, kelas B juga ada, aku bukan kelas A sih, aku ngambil kelas B juga ada gitu. Jadi yang apa ya, yang bisa menyesuaikan kerjaannya bisa menyesuaikan ke kuliah juga. Iya gitu. Kalau semester bisa dihandle, oke dihandle gitu. Jadi itu bagian dari manage waktunya kakak juga ya? Ya bisa masuk. Terus menurut kakak nih, bagian yang paling berat dari kerja sambil kuliah versinya Kanina apa? Bagian yang paling berat di kerjaan sambil kuliah itu mungkin ketika ada misal lagi ada stok barang gede-gedean gitu ya di kerjaan, terus juga ada tugas besar juga di perkuliahan, tugas praktikum misalnya gitu ya, yang mana itu benar-benar aku harus fokus terus, aku harus merhatiin terus tugasnya gitu. Itu di waktu yang bersamaan itu kadang aku kayak ya ampun ini bisa enggak ya gitu, aduh mana terbatas gitu kan. Maksudnya kadang sempet iri juga sama yang lain, teman-teman yang lain yang memang fokusnya kuliah aja gitu, mereka bisa fokus ngerjain, aku harus sambil kerja juga, dan kerjanya kebetulan di hari itu lagi berat gitu. Itu kadang aku keblinger gitu. Cuman kadang kalau semisal aku lagi ngerjain kerjaan, aku sambil mereview tugasnya tuh. Ya apa namanya, minimalnya aku sambil mantau lah gitu kerjaan aku tuh enggak, tugas kuliah aku tuh sejauh mana nih progresnya gitu. Yang penting tetap jalan walaupun sedikit-sedikit gitu kan gitu. Habis itu pulang-pulang dari kerjaan capek langsung lanjut kuliah itu. Kita tenaga udah dikeras ya, otaknya tinggal diperes. Oh my god ya ampun. Pernah sih aku sambil pernah sih waktu itu aku karena memang kerjanya lagi numpuk banget, terus nggak ada waktu buat ngejar tugas dan memang ada deadline guys, tidak deadline gitu. Jadi mau nggak mau waktu tidur pun aku pakai, aku begadang gitu ya. Aku tidur cuma 1 jam tapi pasti alhamdulillah tidur. Meski cuma 1 jam cup-cupin. Alhamdulillah banget bisa tidur. Ini pasti relate banget nih sama teman-teman yang tugasnya suka numpuk. Pasti ngambil waktu tidur juga ya kan? Ya ampun, iya sih itu ketika tugas kerjaan dan tugas kuliah itu berat di waktu yang bersamaan. Itu berat banget sih kalau menurut aku. Terus kak, pernah nggak sih saking capeknya tuh kakak
kepikiran buat nyerah gitu? Kayaknya bukan hal yang asing sih. Kadang kalau misalnya aku lagi capek banget, energi, lagi low bad pikiran, otak juga, kadang mental aku tuh rasa down banget gitu. Jadi kan gimana ya, karena semuanya lagi down, aku lagi capek banget, aku lagi turun banget, pikiran-pikiran negatif tuh rentan banget nyerang aku gitu. Kadang ya Allah gitu, apa aku kuliahnya cuti aja gitu, atau gimana gitu. Jadi kadang kepikiran hal-hal yang bisa, sebenarnya itu bisa, cuman aku itu kayak lebih ke pikiran negatifnya tuh lebih kuat itu ketika capek. Makanya aku kalau misalnya lagi capek banget, udah nggak apa, alarm aja, tidur aja udah, jangan mikirin apapun, jangan merenung, jangan apapun, stop, karena yang akan muncul ada pikiran-pikiran negatif. Udah nggak apa-apa kalau misalnya kita capek gitu, kalau misal ada waktu untuk istirahat aja, lebih istirahat aja, nggak usah merenung dulu, karena takutnya bukan hal-hal yang positif, tapi justru hal-hal negatif yang bikin kita malah semakin ingin putus asa, Menyerah gitu ya Kak. Iya gitu. Terus dampaknya kerjaan Kakak ini sama kuliah, tugas, dan fokus belajar ini yang paling berdampak banget apa sih Kak? Selain waktu, energi, tapi paling berperan sih waktu ya. Kadang karena waktunya harus dibagi-bagi, kadang kuliahnya ya tersisanya segini, akhirnya harus kerja keras banget di bagian kuliahnya, karena tersisa waktu dari kerja, bukan karena kita udah kerja, terus sisa waktu untuk ngerjain kuliahnya cuma segini doang, jadi mau nggak mau kita harus kerja keras banget gitu, di waktu yang singkat gitu. Terus kadang kita lagi kecapean kerja gitu, berpengaruh kalau kita lagi di kelas, kita jadi kurang fokus. Aduh kemarin aku capek banget, sekarang langsung kuliah pagi guys, mulai jam 7 gitu, dari rumah jam 6 perjalanan gitu. Tapi kalau dihayati sih ternyata emang nikmat banget sih. Kalau lagi capek gitu ya, terus apa namanya, lagi capek terus ada waktu senggang gitu, ternyata hal kayak gitu nikmat banget. Bener Mbak. Jadi harus luangin waktu dan lebih belajar manage waktunya lagi. Iya sih betul. Karena banyak energi yang kekuras saat kerjaan, harus ada di sini istirahat sebelum mulai lagi kuliah. Nah betul, iya sih, memang benar-benar banget itu yang gue rasain. Nah, kalau cara Kanina manage waktunya Kakak sendiri gimana, Kak? Manage waktu aku. Oke, kalau aku sendiri dari pas awal aja, pas aku lamaran itu udah coba aku, yang terpenting udah tahu dulu sih ini gambaran kuliah itu seperti apa, gambaran kerjaan itu seperti apa gitu. Baru habis itu diatur, habis itu cocokin gitu, kira sama-sama balance gitu, bisa ke manage. Nah kalau aku sih gitu sih, kalau itu kan pas awal kan, pas kita baru mulai, kayak yang tadi pas aku lamaran gitu ya. Kalau pas lagi onnya, lagi ngejalaninnya, biasanya kan kalau ada info-info kelas gitu diinfoin sebelum waktunya kan. Nah, syukurnya awal kan shift 2 kan kerjanya, itu biasanya aku minta dulu nih ke partner aku yang shift 1 itu, ini minta maaf banget, kayaknya aku di hari besok itu aku agak ngaret nih sampai jam sekian tapi besoknya lagi lusa aku ganti, aku bakal berangkat lebih awal gitu, dan kau bisa pulang lebih cepat gitu. Jadi maksudnya apa ya, kayak ibaratnya kayak ngeganti lah gitu ya, waktu ukuran waktu. Nah, iya gitu, kadang kayak gitu sih kalau aku. Cuman kalau kuliah mah
alhamdulillahnya lebih ke kerjaan aja sih. Ya kayak yang tadi. Kalau misalkan jadwal kerjanya Kanina sama kuliah Kanina ini bentrok, itu gimana cara Kanina buat ngehandle-nya? Ada tips nggak nih? Kalau aku sih hampir mirip kayak yang tadi, hampir seperti yang kayak yang tadi. Kalau semisal bentrok, kalau misal nih kelas dari kuliahnya itu ada tambahan kelas, sekarang ada tambahan MK nih gitu. Aduh, belum ada info nih, bisa mendadak banget gitu ya. Syukurnya aku bisa langsung ngabarin dulu sih ke partner aku di satu. Kalau semisal pun itu kayak cuma bisa diterapin di aku deh. Harus ada partner satu. Tapi bisa sih, bisa. Yang penting sih kalau semisal kerjaannya memang nggak bisa banget gitu ya, kerjanya nggak bisa banget, mungkin kuliahnya bisa kita memang ini sih ada minusnya sih, kita ngikutin kuliah yang pas bagian pembahasan materi, nanti sisa setelahnya kita cut dulu gitu buat kekerjaan. Nanti tinggal carilah ke teman kita, kemarin habis bahas apa nih gitu, setelah ini pembahasnya gimana gitu. Yang penting udah ini kita udah ngehadirin dulu, kita udah tahu gambaran materi kuliahnya kayak gimana gitu sih kalau menurut aku. Kalau semisal mau dipakai buat general iya gitu. Pernah gak sih sampai izin ke ownernya kakak di kerjaan gitu? Kayaknya sering sih. Tapi itu masih diizinkan untuk ikutin kelas, untuk nggak kerja buat ngikutin kelas gitu? Iya, kebetulan sih aku kalau semisal izin itu kalau benar-benar kayak ini tuh harus izin gitu tuh. Jadi kadang kalau semisal aku izin ke owner, aku juga bilang, Mas, ini aku di hari ini kebetulan lagi full banget, tapi nanti di hari besok hari ini aku bisa jaga deh seharian full gitu. Nah, gimana ya, aku kasih feedback aja gitu ke ownernya. Jadi kalau misal aku izin pun lebih enak gitu. Atau misal aku nggak bisa ganti sama sekali, misal posisinya sama sekali nggak bisa pakai feedback gitu, ya udah nggak apa-apa, potong kayak aja. Terus di hari itu aja gitu kan, memang alasannya bener-bener yang bisa kita abaikan gitu. Ada nggak sih kebiasaan kecil gitu, yang kebiasaan kakak gitu yang ngebantu buat Nina ini tuh tetap jalan seperti ini dengan lancar gitu, kuliah kerjanya tetap mulus? Iya, kebiasaan kecil mungkin kayak menghargai waktu, kayak simple, misalnya kayak kita bilang tepat waktu, insya Allah nanti bisa lancar ke depannya gitu. Kayak kayak misal kita kuliah gitu, kalau misal kita telat kan melebar kemana-mana kan, iya. Terus gimana ya? Oh gini nanti dulu deh kalau soal waktu. Menghargai kayaknya aku mata duitan banget sih. menghargai materi, menghargai apapun yang kita punya, sekecil apapun gitu, entah itu dalam hal uang gitu ya, karena aku fokusnya ke uang sih. Kayak misal gitu, ternyata uang 500 tuh berharga banget. Buat aku berharga banget gitu. Jadi jangan terlalu
foya-foya ya, bahasa kasarnya apa gitu. Kita benar-benar harus atur banget keuangan kita, finansial kita gitu, walaupun memang kelihatan hal sepele gitu, tapi itu memang bisa berpengaruh gitu loh buat kemana-mana. Makanya kalau misal kita atur keuangan kita bisa memperhitungkan kebutuhan kita, misal buat praktikum berapa, buat bensin, buat kebutuhan dan lain-lain gitu. Kayak bingung ya? Lebih memperhatikan kebiasaan kecil kayak manage waktu gitu sesuai jadwal, Iya, atau betul. dan manage keuangan juga gitu ya Kak. Betul. Ada nggak sih perubahan yang Kakak rasain ke diri Kakak gitu dari Kakak sejak kuliah sambil kerja ini? Perubahan banyak sih kalau menurut aku. Perubahan positif. Positif dulu Kak. Oke. Kalau negatif juga ada, lebih capek. Oke, kalau positif, oke. Lebih ke alhamdulillahnya ngerasa apa ya? Tadi sih, yang tadi juga masuk. Lebih menghargai hal-hal yang kecil gitu. Kayak hal-hal yang kecil juga tuh penting banget gitu. Terus juga ngerasa apa ya? Lebih alhamdulillah, bersyukur gitu tuh. Alhamdulillah gitu. Aku bisa ngerasain ini ya, walaupun kemarin tuh sampai capek gitu. Alhamdulillah aku bisa kerja ya, bisa bayar ini itu ya. Coba kalau aku nggak kerja gitu, tetap apa ya, tetap disyukuri gitu kan. Iya, Jadi lebih banyak bersyukur dan lebih menghargai segala hal kecil yang terjadi di sekeliling kita ya betul, Kak. betul. Coba deh, pesan Kakak barangkali ada pesan buat teman-teman di luar sana yang punya pemikiran buat kuliah sambil kerja nih, apa? Ada nggak Kak? Gimana ya, aku juga masih belajar gitu. Mungkin memang berat sih ya kalau misal kerja sambil kuliah, karena kedua aktivitas tersebut tuh butuh energi yang hampir sama beratnya gitu tuh. Cuman insya Allah yang penting dijaga semangatnya, dijaga optimisnya, terus juga harus selalu nyala, selalu hidup, tujuan hidup kita tuh apa, biar kita tuh terdorong terus tuh. Kalau misalnya kita capek gitu, kita tuh apa namanya, bisa keinget, aku tuh ada ini gitu, aku tuh jadi sebagai motivasi gitu ya Kak. iya gitu. Nah itu sih, harus selalu dijaga semangatnya, jangan sampai surut. Walaupun segede apapun pasti insya Allah tuh bakal bisa dilewatin gitu. Sesulit apapun pasti bakal selesai kok gitu. It's okay. Iya. Sama kalau aku sendiri kadang biasanya apa ya, biar tetap terjaga gitu, aku kadang suka apa namanya ya, suka journaling gitu, biar aku udah tahu tuh aku tuh minusnya di mana aja nih gitu tuh. Terus kan suka, kalau misal nggak sempat banget journaling ya diketik, atau nggak sempat banget diketik, dipikirin lah. Yang penting selalu evaluasi biar kita tuh tahu kita tuh lagi di mana sih, kesalahan kita tuh apa sih, yang kurangnya apa sih gitu, apa yang harus kita tingkatin gitu. Gitu sih. Ya, barangkali teman-teman jika tahu bisa sharing gitu kan ya. Ini mah menurut aku aja. Aku juga masih belajar. Kita yang pasti tetap optimis dan selalu evaluasi diri gitu ya Kak tiap harinya. Betul, harus tetap optimis, harus tetap semangat. Insya Allah semuanya bisa dilalui. Amin. Oke, dari obrolan tadi kelihatan nih kuliah sambil kerja itu bukan hal yang gampang. Ada capeknya dan ada belajarnya juga. Terima kasih buat Kanina yang udah nyempetin hadir dan udah mau berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat kalian yang teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan ini bermanfaat
dan bisa menemani kalian yang lagi di fase yang sama. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.